Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, khususnya pedagang beras pemula, umumnya teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah support channel ini ya. Terima kasih kalian sudah terus setia menonton channel ini. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Serta dimudahkan segala urusannya dan mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, mohon maaf ya mungkin agak sedikit berisik ya, karena ini sambil jualan ya di pinggir jalan, jadi ya banyak kendaraan yang lewat gitu ya. Ya moga aja suara saya bisa terdengar sedikit jelas gitu ya. Oke teman-teman ya, saya mau coba jawab pertanyaan dari yang punya channel Sobat Dapur ya, tentang modal usaha padi jadi beras ya. Kemudian caranya seperti apa dan pemasarannya itu kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Maaf ya jika saya telat buat konten seperti ini ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan yang sama ya silahkan disimak video ini sampai selesai. Insya Allah saya akan bahas sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke kawan-kawan ya, untuk memulai usaha padi jadi beras atau bisnis jual beli beras ya, masalah modal sebetulnya itu tidak baku ya. Yang penting kalian punya niat dan tekad yang kuat gitu ya untuk menjalani suatu usaha apapun itu ya. Harus ada niat dan tekad ya. Jadi apalagi kalau niat yang baik ya, insya Allah hasilnya pun akan baik gitu ya teman-teman ya. Untuk modal ya berapapun modal yang disiapkan itu tergantung skala usaha yang akan Anda jalani gitu ya. Ya kalau masih pemula ya mungkin bisa dicoba dari yang terkecil dulu gitu ya, istilahnya ya belajar sambil jalan. Karena ya besar dan kecil modal kalau kita masih pemula gitu ya, tentu hasilnya tidak bisa langsung jadi istilahnya penghasilan utama gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi ya kalau di awal-awal ya mungkin hanya bisa jangan dijadikan apa namanya ya, ibaratnya kita harus punya dana lebih lah gitu ya, cadangan. Karena ya mungkin sebagai pemula penjualannya juga akan masih sedikit ya, kita harus mencari strategi ya, mencari pelanggan, pembeli gitu. Tapi ya jangan berkecil hati karena semua itu adalah proses gitu ya. Karena setiap kita memiliki rezeki masing-masing gitu ya, dengan cara yang berbeda, juga waktu yang tidak sama gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ya saya akan contohkan ya, ini sebagai gambaran saja. Kalian bisa cobalah gitulah dengan memulai usaha padi jadi beras. Ini ibaratnya kalian jadi supplier lah gitu ya. Kalau giling padi jadi beras itu Anda supplier atau pemasok ya. Kalian bisa coba dengan modal minimal gitu ya 15 juta rupiah gitu ya. Ini belum termasuk tempat usaha ya. Jadi 15 juta itu untuk beli gabah gitu ya, sama nantinya biaya giling dan juga beli kemasan gitu ya.
Nah, untuk kemasan ya Anda bisa buat kemasan sendiri, ataupun ya mungkin Anda bisa beli kemasan yang udah ada gitu ya. Misalnya ya harga gabah saat ini adalah kalau di tempat saya itu ya 6.000. Berarti kalau modal 15 juta itu ya, kalau 6.000 dapat 2 ton ya. 2 ton itu berarti 12 juta ya. Nah, sisanya itu buat nanti biaya ongkos giling atau jemur gabah ya, sama beli kemasan gitu ya. Dan mungkin kalau ada sisa ya buat biaya transportasi juga gitu. Nah, tentang cara memulainya ya ya kamu beli gabah atau padi ya ke pengepul atau tengkulak ya, atau kalau bisa ya mau ke petani langsung ya, itu lebih bagus ya, biasanya harga lebih murah gitu ya. Kemudian ya kamu bawa ke selipan padi atau penggilingan padi ya. Kalau kamu punya dana lebih atau modal besar ya lebih bagus kamu bikin penggilingan padi sendiri gitu ya. Tapi kalau belum ada ya, sekarang itu kan banyak ya penggilingan padi milik orang lain ya, jadi kamu bawa ke sana padinya, kemudian ya kamu giling di sana, kamu jemur, kamu tinggal diem aja gitu ya. Jadi ini kita bicara merintis ya, merintis dari bawah. Sebetulnya mau beli 1 ton juga gak apa-apa ya, berarti kalau 1 ton ya sekitar 6 juta gitu ya. Ya, jadi setelah itu ya kemudian dibawa ke penggilingan atau selipan padi ya. Kemudian padi diproses ya. Kalau padinya basah ya baru baru panen maksudnya ya. Tentu dijemur dulu. Setelah kering, benar-benar kering, nanti proses penggilingan, digiling gitu ya. Jadi pengerjaannya itu kita gak usah ikut gitu ya, semua sudah dikerjakan oleh yang punya penggilingan padi gitu ya. Kita siapkan kemasannya ya. Kemasannya itu seperti tadi, mau beli langsung, mau juga buat sendiri gitu. Jadi kita tinggal diam aja, nanti setelah selesai kita bayar ongkos jemur sama ongkos gilingnya. Seperti itu ya. Nah, setelah selesai jadi beras, kemudian cara pemasarannya seperti apa gitu ya. Ya kamu bisa coba tawarkan ke kios-kios yang ada di pasar, ataupun kios-kios yang ada ya dimanapun ada kios beras gitu ya. Atau ya kamu bisa tawarkan ke warung sembako gitu ya. Dan agar keuntungannya lebih besar, kamu juga bisa langsung tawarkan ke konsumen akhir gitu ya, atau ibu rumah tangga, atau ya temen, saudara, atau siapapun lah pokoknya ya. Atau mau lebih cepat lagi perputarannya ya, kamu bisa langsung ke distributor gitu ya, bisa juga gitu ya. Sistem pemasaran usaha ini ya biasanya gini ya, dari kita sebagai distributor, supplier gitu ya, kemudian ke distributor atau ke kios beras, kemudian dari kios beras itu ke agen gitu ya, agen atau agen grosiran, kemudian dari agen ke warung sembako, nah dari warung sembako ke konsumen akhir atau masyarakat. Nah, karena persaingan usaha saat ini sangat ketat gitu ya, kadang-kadang skema seperti itu ya tidak berlaku ya teman-teman ya. Jadi ya kita sebagai supplier bisa menjual bebas ya dengan harga yang sama, yang penting perputaran uangnya cepat gitu ya. Tapi kalau kita memang pengen mendapat keuntungan yang lebih besar ya, harga jual itu harus beda gitu ya, antara ke kios, ke agen atau distributor, sama ke warung sembako dan juga ke konsumen akhir gitu ya. Tapi ya karena persaingannya sekarang semakin hari semakin ketat, jadi ya tidak banyak ya seorang supplier atau penggilingan padi kadang menjual ke distributor, kadang ke kios beras ya, kayak saya ini kios beras. Kadang juga mereka jual ke warung sembako ataupun ya ke konsumen akhir pun juga gitu ya, dengan harga yang sama. Tapi ya kalau seharusnya kalau mau saling menghargai ya
harus ada perbedaan gitu ya, harus ada perbedaan dan juga biar lebih menguntungkan. Oke teman-teman ya, itulah ulasan singkat tentang modal usaha padi jadi beras ya, serta cara memulainya ya. Semoga ini bermanfaat. Bila ada yang belum paham ya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.